Halo semua siswa-siswi kelas 7 SMP dimanapun berada, berjumpa lagi di Belajar Online Matematika. Apa kabar semuanya? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah perbandingan bagian kedua. Dan ini adalah lanjutan perbandingan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang akan kita bahas di bagian kedua ini adalah perbandingan berbalik nilai, yaitu jika dua besaran selalu mempunyai hasil kali rasio sama dengan 1 dalam keadaan, maka kedua besaran itu dalam keadaan berbalik nilai. Secara persamaan dapat ditulis X berbanding 1 per Y sama dengan K, atau X kali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K per X. Agar lebih paham, kita ambil perbandingan antara perbandingan senilai yang sudah kita bahas sebelumnya dan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau perbandingan senilai, kita misalkan ada, nih contohnya. Jika harga satu bungkus roti adalah Rp2.000, maka harga 3 bungkus roti adalah Rp6.000. Inilah kalau perbandingan senilai. Nah, kita selesaikan agar lebih paham. Nah, di sini 1 bungkus roti harganya Rp2.000. Nah, kemudian kalau 3 bungkus roti harganya adalah Rp6.000. Sesuai pengertian yang sudah kita bahas sebelumnya, perbandingan senilai, apabila ada perubahan di satu satuan, maka perubahan yang lain juga naik, gitu ya. Sini naik dari 1 ke 3, maka persamaan yang lain, satuan yang lain akan juga mengalami kenaikan. Nah, di sini dari 1 ke 3 dikali 3 ya, maka satuan yang lain juga dikali 3, yang ini dikali 3. Itulah kalau perbandingan senilai yang sudah kita bahas. Nah, bagaimana kalau perbandingan berbalik nilai? Nah, kita misalkan ini ada soalnya. Seorang tukang kayu membuat sebuah meja selesai 8 jam. Ya. Selesai 8 jam apabila dikerjakan 4 orang. Berarti semakin banyak orang mengerjakan sebuah meja, maka waktu yang dibutuhkan makin sedikit. Ya, itulah kalau perbandingan berbalik nilai. Di sini dibuat ya. Satu orang selesai 8 jam. Berarti semakin banyak orangnya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Itulah kalau perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ya. Nah, berarti ini kalau dikali 4, maka satuan yang lain, besaran yang lain juga dibalikkan ya, jadi dibagi 4. Itulah kalau perbandingan berbalik nilai. Agar lebih paham, di sini cara menuliskan perbandingan berbalik nilai. Nah, kita misalkan secara simbolis ya. Di sini X1 Y1, kemudian X2 Y2. Nah, di sini bagaimana cara mencari nilai X1 apabila diketahui X2, Y2, dan Y1. Caranya adalah, nah, apabila ditanya ya, cara mencari nilai X1, maka rumusnya adalah X2 dikali Y2 sesuai dengan di sini ya, dibagi Y1. Nah, kemudian untuk menentukan Y1, ini Y1, maka rumus yang digunakan adalah X1 dikali X2 dikali Y2 dibagi X1. Nah, selanjutnya apabila yang kita cari adalah X2, maka rumus yang kita gunakan adalah X1 dikali Y1 dibagi Y2, dan yang terakhir adalah Y2 sama dengan X1 dikali Y1
bagi X2. Kita ambil satu contoh soal biar lebih paham. Nah, di sini. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang. Ya. 12 orang dalam 18 hari. Jika pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu 24 hari, maka banyak pekerja yang harus dikurangi sebanyak Oke. Kita selesaikan. Di sini ada 12 orang selesai 18 hari, ya. Nah, apabila waktunya 24 hari, berapa orang yang diperlukan? Nah, di slide sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, di sini tidak selalu dapat dibagi. Di sini perubahan. Kalau kita cari kali berapa sih ini? Nah, jadi bingung ya. Nah, maka perlu solusi di sini. Menuliskan perbandingan berbalik nilai. Nah, dari soal ini yang akan kita gunakan rumusnya adalah ini X2 ya. X2 berarti yang ini. Yang kita gunakan adalah X2 sama dengan X1 dikali 1 dibagi Y2. Berarti dapat kita lanjut bahwa nilai X adalah 12 dikali 18 dibagi 24. Dapat kita tulis. Oke, ini dia ya, 12 dikali 18 dibagi 24. Jadi kalau kita ini boleh kita coret ya, kita coret bagi 12, ini bagi 12 jadi 2, kemudian yang 2 ini kita bagi lagi atau kita coret sini, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi nilai X adalah 9. Oke, dapat diartikan untuk 24 hari, maka pekerja yang dibutuhkan cukup 9 orang. Oke. Sesuai dengan pertanyaannya adalah pekerja yang harus dikurangi sebanyak. Oke, tadi ada 12 orang ya. 12 orang untuk 18 hari. Berarti ya udah kita kurangkan aja. Kita kurangkan agar dia 9 orang berarti dikurang 4. Dikurang 3 ya, dikurang 3. Sorry. Jadi jawabannya adalah dikurang 3. Nah, sebagai tugas belajar di rumah, silakan dikerjakan. Di sini ada 2 soal agar lebih paham dan mengerti materi yang kita bahas perbandingan berbalik nilai. Di sini ada 2 soal ya. Soal yang pertama adalah sebuah pekerjaan jika dikerjakan 30 orang akan memerlukan waktu 10 hari. Jika terdapat 10 orang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah. Nah, soal yang nomor 2 adalah sebuah pekerjaan dapat diselesaikan selama 15 hari oleh 35 pekerja. Jika hanya tersedia 21 pekerja, pekerjaan tersebut akan selesai selama titik-titik. Oke, silakan dikerjakan agar lebih paham ya materi yang kita bahas. Oke, semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Yeah.